Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyid Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan juga adalah Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI. Kebetulan juga saya dipercaya oleh buruh-buruh para pekerja se-Asia Pasifik termasuk dari Indonesia. Dengan izin Allah, saya adalah menjadi pengurus pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa Badan ILO, International Labour Organization, yang berkantor di Jenewa. Saya Swiss, saya sebagai ILO Governing Body atau pengurus pusat dari Workers Group pekerja. Baru-baru ini saya diperlihatkan sebuah video yang menyatakan bahwa serikat buruh, di mana saya sedang melakukan konferensi pers sebagai Presiden KSPI dan konfederasi serikat pekerja yang lain, yaitu KSPSI Bung Andi Gani, kemudian juga ada KSPSI Yoris yang 3 federasi ikut terlibat di dalamnya, FSP Lem Arif Pinardi, kemudian juga FSP RTMM Tugino, kemudian juga ada FSP TSK Helmi Salim, dan juga ada FSPI Indra Munaswar, ada juga di situ serikat-serikat pekerja lainnya PPMI 98 bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko, ada juga Panja Balek pimpinan dan anggota, yaitu Pak Supratman, Ketua Panja Balek RU Cipta Kerja, Pak Willy, Wakil Panitia dari Partai Nasdem, sebagai Wakil Ketua Panja Balek RU Cipta Kerja, dan beberapa anggota Panja Balek lainnya ya. Ada juga dari Gerindra, ya, dari Golkar, dari Nasdem, ya, sebelumnya juga hadir dalam rapat yang kami lakukan di hotel yang berada di kawasan Jakarta. Dalam penggalan video itu dipotong-potong bahwa serikat buruh mendukung Omnibus Law. Melalui kesempatan ini kepada seluruh kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, karena saya adalah disebut juga sebagai tokoh buruh dunia, tokoh buruh internasional, penerima penghargaan pimpinan serikat buruh terbaik sedunia dan penggiat HAM tahun 2013, yaitu bernama PB Elizabeth Velasquez Award yang diberikan di Rotterdam, Belanda oleh FNV Belanda. Para kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, pernyataan dalam video yang menyatakan bahwa serikat buruh, khususnya KSPI, KSPSI Andi Gani, dan beberapa serikat buruh lainnya menerima Omnibus Law adalah tidak benar. Saya ingin mengatakan sekali lagi, adalah tidak benar. Yang benar adalah sikap KSPSI Andi Gani, KSPI, 3 federasi yang berasal dari KSPSI Bang Yoris, yaitu FSP Lem, FSP TSK, FSP RTMM, dan beberapa federasi serikat buruh lainnya, FSPI, PPMI 98, ada 32 federasi serikat buruh tingkat nasional. Kami menyatakan dengan tegas, 1, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, draft pemerintah yang sudah diserahkan ke DPR. Sikap kami nggak berubah, bahwa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Terhadap klaster yang lain pun, pandangan serikat buruh jelas. Persoalan AMDAL, persoalan tentang izin terhadap telekomunikasi, persoalan tentang tanah untuk petani pun yang bisa merugikan, termasuk pasal 170 di RUU Cipta Kerja, di mana peraturan pemerintah bisa meniadakan fungsi daripada undang-undang, itu jelas kami tolak. Apalagi klaster ketenaga kerjaan, sangat jelas kami tolak. Wahai buruh di seluruh Indonesia dan kawan-kawan buruh di internasional,
Sekali lagi, KSPI dan Konfederasi Serikat Buruh lainnya menolak dengan tegas RUU Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan, draft pemerintah yang sudah diserahkan oleh DPR. Yang kedua, sikap kami jelas, meminta pemerintah membuat roadmap peta jalan tentang strategi stop PHK massal akibat dampak COVID-19. Seluruh dunia memang tak bisa menghindari dampak dari COVID-19, ada dua. Satu, tentang persoalan kesehatan. Kedua adalah persoalan tentang ekonomi, khususnya bagi kami kaum buruh terjadi PHK besar-besaran di mana-mana. Karena itu kami minta strategi yang jelas, roadmap dari pemerintah, tentu juga didukung oleh DPR. Bagaimana strategi untuk menghindari PHK besar-besaran. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita apresiasi ya. Beberapa kebijakan yang Presiden Jokowi lakukan kita apresiasi. Misal seperti subsidi upah kami menyebutnya, dan itu sudah KSPI usulkan dari bulan Maret, bulan April. Di beberapa televisi saya sering bicara itu. Dan itu sudah terrealisir sekarang, yaitu subsidi upah Rp600.000 per bulan sampai dengan bulan Desember. Tapi yang kita persoalkan, yang kita tidak setuju, jangan hanya anggota BPJS Ketenagakerjaan saja yang menerima subsidi upah. Buruh-buruh yang bukan anggota atau peserta BPJS Ketenagakerjaan juga adalah buruh warga negara Indonesia. Kalau ada buruh yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, yang salah pengusahanya, nakal dia, nggak bayar. Nah, buruh kan nggak tahu kalau dia nggak dibayarkan. Masa gara-gara pengusahanya nakal, kemudian buruh tidak mendapatkan hak konstitusional subsidi upah. Seluruh buruh harusnya mendapatkan subsidi upah. Program kartu prakerja bagi teman-teman buruh yang ter-PHK pun bagi kami merespon baik. Walaupun harus diperbaiki lagi tentang administrasi dan proses untuk mendapatkan manfaat dari kartu prakerja. Program BLT, sembako, kami dilibatkan, KSPI dilibatkan, beberapa serikat buruh juga dilibatkan dalam distribusi sembako buat orang-orang yang tidak mampu. Program-program itu kita apresiasi dengan baik. Tapi tentu kita tidak boleh berhenti di situ saja. Harus ada roadmap bagaimana mencegah PHK. Karena ini kan nakal perusahaan. Dirumahkan, dibayar gaji 20-30%. Tapi tidak di PHK. Kalau perusahaan tidak mampu PHK, tapi kan perusahaan menghindar untuk membayar pesangon. Tapi tidak di PHK. Tapi hanya dibayar orang kerja 20% sampai 30% gajinya. Itu nggak fair. Menteri Tenaga Kerja tidak berdaya menghadapi ini. Lemah Menteri Tenaga Kerja. Roadmap-nya harus jelas. Bagaimana menghindari PHK itu. Kami serikat buruh, KSPI khususnya, saya yakin KSPSI Andi Gani, dan beberapa federasi serikat pekerja lainnya, teman-teman yang bergabung di GKNAS, kawan-kawan FSPI, PPMI 98, pasti akan siap bersama pemerintah untuk berdiskusi dan berdialog untuk mencari solusi untuk mencegah PHK tersebut. Para buruh di seluruh Indonesia dan kawan-kawan buruh internasional melalui apa yang saya bicarakan melalui tim media KSPI ini, saya ingin menegaskan kembali persoalan tentang Omnibus Law. Sikap kami sudah jelas menolak Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, versi draft pemerintah. Karena di DPR sudah belum ada draft yang disepakati. Dengan demikian kan masih berlaku draft pemerintah. Kita menolak keras. Apa yang kita tolak, kita sudah sampaikan beberapa hal kepada pemerintah, kepada DPR, dan ke khalayak publik, tokoh-tokoh masyarakat. Kami mengelompokkan ada 3 konsep. Konsep pertama adalah question and answer. Jadi cara mudah untuk mengetahui Omnibus Law itu mengapa ditolak oleh kalangan buruh, kita buat dalam tanya dan jawab. Question and answer, Q&A. Ada 23 item pertanyaan yang untuk menjawab mengapa buruh menolak Omnibus Law itu, khususnya klaster ketenagakerjaan. Saya ambil contoh misal, benarkah upah minimum dihapus? Pertanyaan, question. Answer, jawabnya, ya benar. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, upah minimum itu ada 2. Upah minimum kabupaten kota dan sektoral kabupaten kota, UMK dan UMSK, dan upah minimum provinsi dan sektoral provinsi, UMP dan UMSP. Di dalam Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, UMK itu dihapus. Yang ada tinggal UMP.
Memang pemerintah selalu jargonnya adalah upah minimum masih ada, upah minimum masih ada. Mari kita bedah. UMP itu hanya 2 provinsi yang menerapkan, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. lebih dari 500 kabupaten kota menggunakan UMK. Berarti mayoritas di Republik ini buruh itu adalah mendapatkan UMK. Dengan demikian kalau UMK dihapus, ya sama saja menghapus upah minimum. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua untuk menjawab benar bahwa upah minimum dihapus di Omnibus Law adalah kita hitung sekarang upah minimum sebagai contoh ya, lebih mudah memahami. Katakan upah minimum provinsi UMP Jawa Barat adalah 1,8 juta rupiah per bulan. UMK Kabupaten Bekasi 4,5 juta rupiah per bulan. Kabupaten Purwakarta UMK-nya 4,2 juta rupiah per bulan. Dengan Omnibus Law kan turun. Kan Bekasi dan Purwakarta bagian dari Jawa Barat. 1,8 juta. Masuk akal nggak? Buruh kan dirugikan. Itu yang menjelaskan upah minimum dihapus. Kemudian Jakarta 4,2 juta rupiah sekarang UMP-nya. Begitu Omnibus Law terjadi, maka Bekasi yang hanya segaris dibatasi sungai, Jakarta 4,2 juta, kota Bekasi katakan Pondok Ungu 1,8 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal lah. Kemudian ada upah minimum di bawah upah minimum yang disebut upah minimum padat karya. Saya ILO governing body. Yang disebut upah minimum itu dalam konvensi ILO nomor 133 adalah safety net, jaring pengaman. Kalau upah minimum sudah ditetapkan oleh pemerintah, apakah dia regional atau nasional, tergantung pilih yang mana, maka tidak ada lagi upah minimum di bawah upah minimum. Dalam Omnibus Law ada upah minimum di bawah upah minimum yang disebut upah minimum padat karya. Itu namanya menghapus upah minimum. Yang terakhir, dalam peraturan pemerintah nomor 78, Presiden sendiri loh yang menandatangani, yang menyatakan kenaikan upah minimum adalah berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam undang-undangnya kebutuhan hidup layak. Tapi oke lah, PP-nya ternyata merubah itu. Kenaikan upah minimum adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law merubah hanya pertumbuhan ekonomi. Terus penyesuaian harga barang yang kita sebut inflasi gimana? Itu kan sama aja menghapus upah minimum definisinya menurut konvensi ILO nomor 133. Question and answer yang kedua saya ambil contoh, pesangon dihapus. Benar. Pertanyaannya, apakah pesangon dihapus? Jawabannya benar. Yang pertama, argumentasinya kenapa dibilang pesangon benar dihapus adalah, saya ambil contoh, di dalam Undang-Undang nomor 13 2003, yang disebut pesangon itu ada 3 komponen, biar kawan-kawan buruh juga tahu. Yang pertama adalah uang pesangon itu sendiri, UP. Yang kedua adalah komponen uang penghargaan masa kerja, UPMK. Dan yang ketiga adalah uang penggantian hak atau UPH yang nilainya 15%. Nah, kalau salah satu itu dihapus, maka sama saja uang pesangon dihapus. Nah, dalam Omnibus Law, uang penghargaan hak dihapus. Nilainya lumayan, 15%. Uang penghargaan masa kerja bahkan UPMK dikurangi. Berarti jawabannya benar, pesangon dihapus dengan dihapusnya UPH. Kemudian juga dikurangi dengan dikuranginya nilai UPMK. Kemudian argumentasi yang lain menyatakan bahwa pesangon itu dihapus di Omnibus Law adalah bahwa di situ dikatakan di Omnibus Law itu adalah outsourcing bisa seumur hidup. Semua jenis pekerjaan dan batas waktunya tidak ada. Bebas-bebasnya melalui agen outsourcing. Karyawan kontrak juga seumur hidup. Tidak ada pembatasan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan karyawan kontrak. Sebebas-bebasnya, tidak ada batas waktu kontrak. Nah, kalau karyawan kontrak dan karyawan outsourcing, nggak mungkin dapat pesangon. Pemerintah mengatakan ada program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Tapi yang bayar iurannya kan buruh. Masa kita membayar pesangon pakai uang kita sendiri dengan mengiur? Nggak masuk akal sehat. Yang ada disebut unemployment insurance. Lain lagi itu. Sifat dan karakteristiknya tidak seperti yang dimaksud JKP. Dan kita juga nggak jelas iurannya itu dari mana. Di dalam Omnibus Law itu tidak jelas. Dengan sifat pekerjaan karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, otomatis pesangon itu hilang. Karena di situ dikatakan yang dapat JKP juga 1 tahun masa kerja.
Loh, kalau saya pengusaha gampang. Kontrak kerja aja 11 bulan. 11 bulan pecat. 11 bulan perpanjang lagi. 11 bulan pecat. 11 bulan perpanjang lagi. Bagaimana bisa dapat JKP? Orang di seumur hidup. Wahai ibu dan bapak sekalian, kamu menyekolahkan anakmu dengan susah payah. Bahkan kamu berdagang pulsa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Berdagang sayuran, ngojek, setelah pulang kerja bapak atau suaminya. Begitu selesai anak kita sekolah, masuk ke dunia kerja, masuk ke pasar kerja, tanpa perlindungan oleh negara. Dikontrak seenak-enaknya. Tanpa batas waktu. Tidak punya masa depan. Oh, ini akan memudahkan easy hiring, easy firing. Ini negara Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara harus hadir. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara harus hadir dalam menciptakan lapangan kerja, juga harus ada perlindungan, tidak mudah ter-PHK. Kalau ada menteri yang mengatakan easy hiring, easy firing, periksa Pancasilanya itu. Apakah sudah sesuai dengan norma-norma, cara berpikirnya dengan cara apa yang terkandung dalam Pancasila? Nggak bisa. Nggak bisa orang bisa dipecat seenaknya. Emangnya kita barang. Orang bisa direkrut seenaknya hanya karena mereka pemilik modal. Nah, Omnibus Law itulah yang kami kemas kemudian untuk memudahkan bertanya, dan kami akan sebar. Itu kami akan tayangkan nanti dalam video berikutnya. Q&A. Ya, tanya jawab. Yang kedua adalah konsep ringkasan eksekutif. Di situ juga lebih mudah membacanya. Mengapa para buruh menolak? Dan yang terakhir kami membuat kajian dan analisa secara filosofis, ontologis, sosiologis, ya, psikologis. Kita gunakan sandingan draft pemerintah, RUU Omnibus Law, Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, kemudian di sini ada kolom yang kedua adalah kolom tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, baru di kolom ketiga analisa dan konsep, dan usulan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Usulan Serikat Pekerja Serikat Buruh jelas kami sampaikan pada DPR melalui pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko, dan pimpinan dan anggota Panjabalek Pak Supratman, Pak Willy Aditya, kemudian juga ada Panjabalek, ada Bang Dahlan, Arteria Dahlan, ada Pak Gaus dari PAN, Arteria Dahlan dari PDIP, Pak Hendrawan Pratikno, Pak Sturman dari PDIP, ada juga Pak Lamhot dari Golkar, ada juga Pak Willy dari Nasdem, dari Gerindra bahkan ada Obon Tabroni, ada Habibur Rahman, ada Bang Dasko sendiri, ada Pak Maman, ada Pak Heri Gunawan, lengkap Gerindra 9 orang di balik. Kemudian dari PKB juga ada, baik yang ibu maupun yang bapak. Kami sampaikan dengan jelas bahwa sikap KSPI, KSPSI Andi Gani, 3 federasi di KSPSI Yoris, dan beberapa federasi lain yang totalnya 32 federasi. Hal. 1, keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja. 2, kalaulah klaster ketenagakerjaan itu tetap ada, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak boleh dirubah dan direvisi. Dengan demikian, klaster ketenagakerjaan hanya memuat beberapa hal. Misal, tentang pengawasan ketenagakerjaan untuk menunjang agar investasi itu lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Di klaster ketenagakerjaan dibahas, yaitu pendidikan dan training, pelatihan dan pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mungkin klaster ketenagakerjaan Omnibus Law itu berisi hal-hal yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Misal seperti industri startup, para pekerjanya bagaimana perlindungannya. Kemudian juga di industri UMKM, para pekerjanya bagaimana. Di transportasi online, Gojek, Grab bagaimana. Itu silahkan kita diskusikan. Tapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai perlindungan dasar, the limitation protection, the protection floor, paling rendah, paling minimal, Undang-Undang Nomor 13 2003 di sektor manufaktur harus jangan dikurangi. Makanya kalau perlu keluarkan klaster ketenagakerjaan. Nanti kita diskusikan lagi di dalam undang-undang terkait lainnya. Kalau mau tetap ada klaster ketenagakerjaan yang membahas 3 hal itu tadi, tentang produktivitas, terkait dengan
education and training, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua adalah tentang pengawasan ketenaga kerjaan, agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap tenaga kerjaan, dan industri yang sekarang sedang berkembang, yang tidak termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, seperti industri startup, industri UMKM, kemudian juga transportasi online. Saya pikir sikap kami jelas. Sekali lagi saya ingin menegaskan, tolak Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, khususnya klaster kekerjaan, klaster ketenaga kerjaan, draft pemerintah, kawan-kawan buruh setanah air dan kawan-kawan buruh di seluruh dunia. Pada awalnya ketika Pak Presiden Jokowi mendengar apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, kemudian Presiden meminta DPR menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan, kami respon dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Presiden Jokowi yang responsif terhadap masalah. Dan sampai hari ini masih ditunda loh, belum dicabut pidato Presiden Jokowi tersebut. Oleh karena itu, kami mengusulkan memang pada Presiden waktu itu dibentuk tim. Kemudian turunlah menteri terkait, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Mensesnek, Kepala KSP, Menaker, kemudian sebagai PIC-nya adalah Menaker, membentuk tim teknis. Kami ikut terlibat KSPI, KSPSI AGN, dan beberapa serikat buruh lainnya. Keterlibatan yang pertama kami tanya ketika rapat kedua. Kami bertanya pada pemerintah, dalam hal ini mewakili oleh Kemenaker. Saya, ILO Governing Body, paham bahwa setiap rumusan hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan, maka dia harus melalui mekanisme tripartit untuk direkomendasikan kepada user. Karena pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 144 tentang tripartit, lembaga tripartit. Kalau menteri yang minta, nanti berarti usernya menteri, bentuknya permen atau kepmen. Karena ini RUU, undang-undang, berarti usernya adalah presiden. Maka nanti hasil pembahasan yang melibatkan komposisi unsur tripartit yang dipimpin oleh Kemenaker itu, saya bilang bentuknya rekomendasi. Apakah ini disepakati? Mereka menolak semua. Yang saya maksud mereka adalah pemerintah dan pengusaha. Pengusaha hadir pada waktu itu. Bahkan dengan arogan, Apindo Kadin mewakili kalangan pengusaha mengembalikan draft yang kami serahkan, draftnya kelompok kawan-kawan serikat buruh. Dan pemerintah mengatakan pertemuan ini adalah pertemuan hanya untuk mendengarkan pandangan-pandangan saja. Kalau demikian buat apa unsur tripartit dilibatkan? Karena konvensi ILO nomor 144 itu menjelaskan hukum internasional. Kalau dia melibatkan unsur tripartit, maka ada rekomendasi ke presiden dalam hal ini. Karena RUU, rancangan undang-undang. Nanti biarlah presiden memutuskan akan menggunakan nggak rekomendasi ini. Bisa saja digunakan sebagian, bisa digunakan rekomendasi sepenuhnya, bisa juga tidak digunakan sama sekali. Tapi jangan menaruh eselon 2, selevel direktur. Dirjen aja jarang terlibat. Ini kan mengecilkan peran serikat buruh, kesetaraan, mutual trust, and partnership equality. Saling percaya dengan kesetaraan, partner yang mitra setara. Itulah esensi konvensi ILO, International Labour Organization Convention, number 144. Pemerintah tahu, Menaker tahu itu, Dirjen tahu itu. Tapi karena jawabannya begitu, maka kami bereaksi. Pertanyaan saya yang kedua pada waktu itu dalam rapat yang kedua, apakah kalau kita ada satu persoalan, kemudian Bapak Ibu tidak sebagai pimpinan rapat, pemerintah dalam hal ini Kemenaker, tidak bisa memutuskan, apa yang akan dilakukan? Oh, kami akan tanya ke pimpinan, akan kami lapor pimpinan. Kalau gitu buat apa kita rapat? Maka kami, KSPSI AGN, Andi Gani, KSPI, kemudian juga ada beberapa serikat pekerja lain, keluar. Karena nggak ada makna. Buat apa? Maaf ya, maaf sekali lagi. Bagi kami kesan yang kami tangkap hanya sebagai alat legitimasi. Sekali lagi versi kami kesan. Sebagai alat legitimasi. Sebagai stempel kesan kami. Karena itu kami nggak mau, karena akan mempertanggungjawabkan pada jutaan anggota buruh dan buruh puluhan juta buruh yang belum berorganisir. Karena Omnibus Law seperti saya jelaskan sangat mengancam masa depan buruh Indonesia. Pesangon yang dihilangkan atau dikurangi, upah minimum yang dihilangkan, jam kerja yang eksploitatif, orang bisa kerja Senin sampai Minggu nggak ada libur, yang penting 40 jam seminggu. Kemudian juga outsourcing seumur hidup,
diperjualbelikan oleh agen, tenaga buruh. Kemudian juga karyawan kontrak seumur hidup, sanksi pidana yang dihapuskan. Kemudian juga cuti-cuti, perempuan cuti haid yang biasanya 2 hari, kalau sakit upah tetap dibayar. Di Omnibus Law boleh cuti haid tapi tidak dibayar. Ya orang nggak mau tetap masuk lah, walaupun cuti haid akhirnya. Sama aja menghilangkan cuti haid, menghilangkan cuti menikahkan anaknya, membaptis anaknya, cuti panjang dihapus. Siapa yang mau kayak begitu? Jadi pendapat kami yang keluar dari tim teknis pemerintah itu hanya sebagai stempel. Dan faktanya ketika kami ketemu DPR pun menjelaskan, memang tidak ada yang berubah, draft. Kalau kita buat apa tim teknis? Langkah kami menurut kami sudah tepat. Maka kami pergi ke DPR karena posisi terakhir, bahasa saya adalah last samurai. Last samurai atau last guard, benteng terakhir, penjaga terakhir di DPR. Karena proses politiknya kan udah jalan. Draft udah masuk, sudah diserahkan oleh Menko Perekonomian mewakili pemerintah bersama tim, sudah diterima oleh pimpinan DPR. Ketua DPR bahkan yang menerima. Berarti kan proses politik sudah jalan. Walaupun alhamdulillah kita berterima kasih oleh Presiden Jokowi ditunda dulu sementara ini. Ada proses untuk terus berdialog. Maka kami sampaikan kepada DPR. Kami keluar dari tim teknis. Akhirnya DPR, dalam hal ini pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko merespon bersama Ketua Panja Balik RUU Cipta Kerja pada waktu Pak Supratman, bahkan ada Sekretaris Fraksi Golkar. Kemudian juga belakangan ada Wakil Ketua Panja Balik Pak Willy Aditya mengusulkan dibentuknya tim bersama antara DPR dan Serikat Pekerja yang tidak setuju dengan pendapat kami ya, sekali lagi ini pendapat kami sebagai stempel atau legitimasi, alat legitimasi. Maka dibentuklah tim bersama dan bahkan Pak Willy Aditya Wakil Ketua Panja Balik lebih detail lagi, bikin tim perumus. Tim perumus itu melibatkan TATA, tenaga ahli daripada masing-masing fraksi. Sehingga TATA itu bisa mencatat apa gagasan-gagasan serikat buruh, dituangkan dalam DIM, daftar inventarisir masalah. Itu bagi kami sebuah apresiasi yang bagus buat DPR. Dan DPR sudah bekerja dengan gagasan-gagasan dan tindakan. Tidak hanya gagasan. Itu yang membedakan antara tim teknis dengan tim perumus. Kami berpendapat, sekali lagi, kami yang berpendapat, kalau kami di tim teknis hanya sebagai alat legitimasi atau stempel saja, tanpa hasil, tanpa ada rekomendasi yang jelas. Tapi di tim perumus, di tim bersama dengan DPR, ikut terlibat dalam proses politiknya. Ikut terlibat gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam daftar inventarisir masalah. Nah, itu bedanya. Ini bukan lagi sebagai alat legitimasi atau alat stempel. Ini sudah ikut dalam proses politik. Karena proses politik itu di DPR. Dan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam selalu bilang, silakan ke DPR, silakan pengaruhi DPR, silakan lakukan pendekatan-pendekatan politik DPR. Dan DPR memang secara kewenangannya memang membuat legislasi bersama pemerintah. Dia perlu mengadakan RDPU, rapat dengar pandangan umum. Tapi ini melebihi RDPU, dibikin tim teknis dan tim perumus. Oleh karena itu kami harus masuk. Tetapi masuknya kami ke tim besar DPR dan tim perumus DPR bukan berarti menghilangkan strategi perjuangan kami. KSPI, KSPSI, AGN, federasi-federasi yang bergabung di Bang Yoris ada 3 federasi, dan GKNAS, FSPI, PPMI 98 yang kami sebut konsep lobby aksi. Konsep Lobbying and Action, CLA, atau KLA, konsep lobby aksi. Aksi-aksi akan kami lakukan untuk pengawalan, mendukung DPR yang telah membentuk tim perumus. Tapi belum ada hasil, kecuali sudah ada hasil, sudah jelas, sudah ada tanda tangan, sudah ada draft yang ditandatangani para pihak, Panja Balik dan Serikat Buruh dan stakeholder lain. Tapi sepanjang itu belum, aksi tetap menjadi pilihan untuk mengawal, untuk memastikan tim perumus itu berjalan. Nah, potongan video yang konferensi pers antara DPR dan Serikat Buruh yang tergabung di tim perumus itu mencederai demokrasi yang sedang kita bangun. Dia menggunting dalam lipatan. Itu membuat buruh marah-marah. Wahai orang yang membuat video-video semacam itu atau nanti video-video lainnya, percayalah, Anda sedang menggunting dalam lipatan. Membangunkan kekuatan yang sedang tertidur. Kami sedang mencari jalan yang moderat,
yang moderasi, yang dalam sistem demokrasi itu dibolehkan. Kalau aksi sesuai konstitusi, kalau dia lobby, bagian dari proses negosiasi. Mempersiapkan konsep, sudah kita lakukan 3 konsep saya berikan. Jadi Anda justru, video-video potongan-potongan itu, saya tidak tahu siapa pembuatnya. Siapapun Anda, yang membuat video-video potongan yang justru seolah-olah ingin mencari muka kepada pemerintah. Ya, atau seperti maaf sekali lagi, beberapa waktu lalu dikritik kan para pesohor yang menjadi influencer, kan dikritik, akhirnya beberapa pesohor pun minta maaf. Nah, cara-cara yang demikian termasuk memotong-motong video untuk mencari muka pada pemerintah, seolah-olah adalah untuk mendukung Omnibus Law. Itu mencederai demokrasi dan justru menyudutkan presiden. Langkahmu itu justru menyudutkan presiden yang sedang melaksanakan sistem demokrasi, di mana RUU diserahkan pada DPR, proses politiknya sedang dilakukan oleh DPR. Wajar kalau rakyat, termasuk serikat buruh, ikut terlibat dalam proses politik di DPR. Tapi kamu cederai dengan potongan-potongan berita-berita bohong, hoax. Itu bikin marah gerakan buruh di bawah. Oleh karena itu, kaum buruh di seluruh Indonesia, teman-teman buruh di internasional, jangan percaya dengan berita-berita hoax tadi. Langsung klarifikasi kepada kami. Kapan saja Anda bisa mengklarifikasi kepada saya. Pada HP saya rasa nomor HP saya sudah beredar di mana-mana. Sudah disadap di mana-mana kalau kata orang. Tapi saya tidak pedulilah. Yang penting saya hanya peduli bahwa saya fokus untuk berjuang untuk buruh demi Indonesia yang lebih baik dalam koridor demokrasi, dalam koridor konstitusi, dan saya masih percaya sebagai pimpinan buruh. Sahabat saya Andi Gani Nenawea, sahabatnya Presiden Jokowi. Saya sahabat dari Andi Gani Nenawea. Saya percaya kita, Andi, saya, dan pimpinan buruh lain tidak ada maksud apapun pada Presiden. Karena Presiden sedang menjalankan perintah konstitusinya dan DPR pun sedang menjalankan tugas konstitusinya. Sebagai rakyat, kami pun perlu menyuarakan suara-suara kami sebagaimana diberikan amanah dalam konstitusi. Kaum buruh, teruslah berjuang. Hoax, hindari. Jauhkan berita-berita bohong. Jangan lawan dengan hoax lagi. Justru jelaskan. Video kali ini oleh tim media KSPI, ada dari tim media FSPMI, tim media Aspek Indonesia, tim media Farkes, tim media SPN, dan pengikut Iswan Abdullah Channel, ya, juga ada puluhan ribu orang, ya. Siapapun Anda yang menonton siaran ini, percayalah, saya Said Iqbal dan sahabat saya Andi Gani Nenawea, sahabat saya pimpinan-pimpinan buruh lain, kami cinta Republik ini. Tidak ada keinginan lain selain menjaga, melindungi para buruh dari kepentingan pemodal yang serakah. Kepentingan asing yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia tanpa melalui jalur konstitusi, mau pakai jalur bypass melalui Omnibus Law. Kami juga tentu mendukung perjuangan kawan-kawan yang lain, teman-teman aktivis lingkungan, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pers, kawan-kawan masyarakat adat, kawan-kawan petani yang sedang berjuang juga dalam klaster-klaster omnibus yang lain. Izinkan kami memfokuskan diri dulu di klaster ketenaga kerjaan dengan tetap mendukung perjuangan kawan-kawan di klaster yang lain. Mari kita berjuang lebih baik untuk Indonesia. Karena dalam RUU tidak mungkin, saya ini katanya orang internasional, gak mungkin saya belum menjumpai satu undang-undang investasi disanding dengan undang-undang perlindungan. Nggak ada. Kalau ada undang-undang investasi, secara bersamaan ada undang-undang perlindungan. Baik perlindungan bagi buruhnya, baik perlindungan bagi petaninya, baik perlindungan bagi masyarakat adatnya, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau ada hal-hal yang bersifat hoax, fitnah, atau bully-bulian, nggak usah ikut-ikutan lah. Kita jelaskan aja apa adanya. Selamat berjuang. Terus berjuang demi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjangan kali ya?